Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairil Apriansyah dengan NIM 2403010054. Saya mahasiswa Universitas Perjuangan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, suatu pemrograman. Dalam suatu pemrograman ada 3 soal, yaitu linked list, binary search, dan sorting. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan linked list dulu. Dan linked list merupakan struktur data yang berisi kumpulan node yang saling terhubung. Dan setiap node menyimpan data referensi pointer ke selanjutnya, node berikutnya. Nah, di sini ada struktur kode ya dari saya. Jadi saya menggunakan OOP atau kelas ya. Jadi di sini ada kelas yang bernama linked list, real linked list, dan kelas real node di dalam kelas linked list ini. Dan untuk kelas real node ini menyimpan data mahasiswa yang ada NPM, nama, IPK, dan dan untuk data mahasiswa selanjutnya lagi, next. Dan untuk yang di kelas real linked list ada beberapa metode atau fungsi yang paling penting, dan ini untuk mencatatnya ya, untuk menjalankan yang awal. Jadi di dalam kelas real linked list ini ada tambah awal untuk menambah data awal akhir, dan hapus NPM atau name, dan ada fungsi ini cari NPM dan tampilkan. Jadi fungsi ini untuk menambah data mahasiswa awal. Saya mengambil dari real node yang tadi di atas ini. Next. Tambah akhir untuk menambahkan data di akhir, data mahasiswa. Hapus NPM, mendelete data mahasiswa lewat mencari ini dari NPM. Untuk mencari mahasiswa menggunakan NPM, ada di fungsi. Dan untuk menampilkan data mahasiswa, ini fungsinya. Dan saya menggunakan input ya, jadi membuat lagi di sini fungsi input, real input. Dan memanggil real sama dengan linked list ya, OP yang tadi di atas, kelas yang di atas, yang mempunyai fungsi tambah awal akhir, mencari NPM, mendelete. Di sini ada menu ya, untuk menu yang tadi mencari, menambahkan, menghapus. Jadi di sini juga ada kondisi ya, ketika user mau mau menu 1 untuk menambahkan data, yang 2 menambahkan di akhir, yang selanjutnya seterusnya mencari, mendelete ini ya. Nah, jangan lupa di sini ada pemanggilannya untuk berjalan programnya. Sini langsung saja saya coba programnya. Kita pilih menu 1 ya, tambah data awal, jadi masukkan NPM misalnya 666
namanya 5 ya, nama Chairil, enter, IPK 4,4,0 sih. Nah, kita tambah lagi datanya, misalkan NPM lagi, misalnya sekarang 5 nya 5, enter, nama Asep. Kita enter, IPK 3,5. Di sini kita tampilkan dulu ya, pilih menu 4. Di sini ada NPM serta nama dan IPK. Setelah kita cari nomor 5, NPM-nya cari si Chairil ya, berarti namanya 5. Tuh ada nama si Chairil muncul. Setelah kita mendelete si Asep ya, kita pilih menu nomor 3. Si Asep tuh NPM-nya 5 nya 5. Kita data berhasil dihapus. Kita tampilkan lagi nomor 4. Yo, si Chairil doang. Begitu penjelasan linker disk. Jadi kita lanjut lagi ke soal yang kedua, yaitu binary search ya. Untuk binary search itu digunakan untuk mencari sebuah angka dalam list yang sudah diurutkan dengan cara membagi ruang pencarian menjadi setengah secara terus-menerus hingga ditemukan atau tidak ditemukan. Jadi dalam soal 2 ini tuh ada perintah memunculkan data yang ditemukan dan tidak ditemukan. Di sini saya menggunakan dep ya, fungsi Chairil binary. Nah, ini data yang nanti kita search ya, atau yang kita cari. Di sini left ya, kita mulai di kiri yang 0 dan right untuk akhirnya -1, dan mid itu untuk yang di tengah non, dan di sini ada found ya, false. Jadi untuk nanti ketika ada data yang ditemukan, maka ini kita return true, jadi ngeprint, mencetak ini nih, mencetak data ditemukan pada ke indeks. Nah, di sini ada search input untuk user ya, jadi menggunakan while saya while. Jadi di sini ada left, selama left kurang dari right akan jadi men-search. Mencari indeks tengah, jadi lalu membandingkan nilai pada tersebut dengan nilai posisi yang dicari. Ketika jika sama ya, jika sama dengan ini, dengan data yang dicari, maka memprint data ditemukan pada ke indeks. Di sini mid ya, biar ada indeksnya. Dan untuk foundnya kita true, jadi true tuh biar ini berubah jadi true, jadi yang mencetak ini nih pada data yang ditemukan pada ke indeks. Untuk elif, jadi
pindah, jadi men-search-nya tuh jadi ke kiri yang ini, dan untuk S-nya jadi yang left mencari ke right, jadi tambah 1. Dan untuk if not found, jadi kalau ketika data dicari yang tidak ada, maka memunculkan ini peringan ini, data tidak ditemukan. Di sini kita panggil ya biar berjalan programnya. Sini saya langsung coba, misalnya kita cari dulu ya yang ada, misalnya yang 4, otomatis harusnya indeks 2 ya, 4 tuh, benar kan? Sini data ditemukan pada ke indeks 2. Kenapa indeks 2? Karena dimulainya dari 0 kan, jadi 0 1 2. Karena kita cari yang tidak ada, berarti di sini tuh kita cari 5 ya. Jadi peringan yang ini tuh, yang pon ini tuh jadi true, jadi berhasil ini tuh dicetak. Dan untuk 5 yang tidak ada, data tidak ditemukan, maka kondisi ini nih bakal dilaksanakan kalau tidak ada data. Dan ini kalau yang ada kondisi ini, maka kondisi ini yang dijalankan. Sini sudah beres ya yang soal 2 binary search. Jadi kita lanjut ke terakhir, yaitu soal sorting, algoritma sorting. Dan di sini diperintahnya untuk menggunakan selection sort. Untuk yang tadi ya, yang binary search tuh paling dominan, paling cepat untuk data yang banyak dan tersusun. Nah, kita sini lanjut ya yang ke terakhir, yaitu sorting, algoritma sorting. Di sini ada 2 fungsi. Yang pertama saya membuat fungsi real input biar memasukkan data ya. Dan di sini perintahnya jadi mengurutkan data dan yang belum diurutkan. Sini ada real input, jadi saya membuat variabel dengan real input ini dengan int ini, dan r atau array sama dengan list sini. Di sini ada perulangan, saya menggunakan range for i range real yang input ini. Jadi saya membuat lagi angka dengan input yang akan dimasukkan nanti, yang dimasukkan ke elemen. Jadi yang ini mau untuk masukkan jumlah elemen data, misalnya ada datanya tuh ada 10 atau berapa. Nah, di sini untuk memasukkan elemen ke dalam array ini. Jadi ini tuh akan inputnya itu akan berulang-ulang seketika. Jadi ini misalnya mengisinya 5, jadi di sini tuh inputnya tuh masukkan elemen ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Untuk menambahkan ke array ini, jadi pakai r dot event angka print data, langsung print data sebelum disorting. Yang sebelum sorting ini tuh yang tadi menambahkan data ini, jadi return r. Dan di sini ada selection sort yang fungsi utamanya berarti dia mengurutkan data menggunakan pengurutan pilihan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, di sini ada real ya, variabel real, membaca len r, membaca len elemen selanjutnya.
sorry. Jadi perulangan ini tuh untuk mencari angka terkecil dan terbesar, jadi hingga terurut. Jadi misalnya 2, 3, 1, misalnya 3 dibandingin sama 1, jadi dia tuh bertukar posisi karena yang terkecil duluan dan hingga tersusun ke besar. Nah, ini perulangannya ini. Dan di retur saya menggunakan panggilannya agar lebih terstruktur data real input tadi, agar untuk menjalankan ini di dalam selection sort data ini. Jadi kita lanjut ke outputnya. Masukkan jumlah elemen, berarti kita 5 data aja ya. Kita masukkan data misalnya 5, 4, 2, sorry, kita nggak kepencet. Nah, di sini kita masukkan 5 data ya, enter. Jadi data ke-1 6, data kedua 4, data ketiga 5, data keempat kita isi 2, dan data terakhir ke-1. Nah, langsung ada data sebelum disorting kita yang tadi memasukkan, jadi 6, 4, 5, 2, 1. Dan di sini ada data yang sudah disorting, jadi 1, 2, 4, 5, 6, terurut dari kecil ke besar. Nah, jadi ini tuh membandingkan, jadi misalnya 6 ke 4, jadi tukar posisi ke 6 karena lebih kecil, dan seterusnya ini berjalan hingga menemukan urutan yang lebih dominan di sini. Jadi 1, 2, 4, 5, 6. Dan sini sekian penjelasan dari video tugas terakhir saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.